Saudara-saudari, jumpa lagi bersama saya dalam Indri, Inspirasi dan Sabda Allah hari ini, Senin 29 November 2021. Marilah kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, semoga kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya dalam hidup kami. Bukalah hati kami, agar sabda-Mu sungguh-sungguh kami dengarkan dengan hati yang terang dan teguh, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan sebagai bahan permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, Sobat Indri yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini ialah kerendahan hati yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kepala perwira yang memohon kesembuhan bagi hambanya dalam bacaan Injil pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa kerendahan hati itu begitu penting untuk tertanam di dalam diri kita masing-masing. Kita dipanggil untuk selalu dan senantiasa dalam masa Advent ini, dalam masa menantikan kedatangan Kristus di dalam hati kita masing-masing. Kita diajak bahwa melalui kerendahan hati itu, kita semakin memurnikan diri kita, semakin memurnikan motivasi hidup kita, semakin memurnikan hidup rohani kita bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kita menyadari bahwa kerendahan hati kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan, menyadari segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, menjadi proses pemurnian diri yang baik bagi kita sebagai umat beriman untuk memaknai masa Advent ini. Maka, saudara-saudari, Sobat Indri yang terkasih, marilah kita belajar dari kepala perwira yang memohon kesembuhan bagi hambanya dalam bacaan Injil pada hari ini. Semoga dalam masa Advent ini juga membantu kita untuk menyelami dan memaknai masa Advent ini sebagai masa pertobatan, dan melalui kerendahan hati yang tertanam di dalam diri kita masing-masing yang senantiasa kita usahakan, kita senantiasa mau agar masa Advent ini sungguh-sungguh membawa perubahan positif dalam hidup kita, dan kita pun menyadari akan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabdamu yang boleh kami dengarkan. Semoga kami senantiasa selalu memiliki sikap kerendahan hati, dan kami sungguh selalu siap menyambut kedatangan putramu dalam masa Advent ini, agar kami pun sungguh-sungguh memurnikan hati kami, agar diri kami sungguh-sungguh siap, layak dan pantas untuk menyambut putramu di dalam hati kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.